Selamat pagi teman-teman pecinta fisika. Kali ini kita akan coba membahas cara penggunaan dan membaca hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus 4 lengan. Seperti kita lihat teman-teman sekalian, di sini terdapat beberapa skala. Yang paling belakang ini ada posisi 100 gram, kemudian 200 gram, kemudian lengan berikutnya ada 0 sampai 100 gram, kemudian berikutnya ada 0 sampai 10 gram, sedangkan yang paling depan itu ada 0 sampai 1 gram. Artinya teman-teman, pada skala yang paling kecil, pada lengan paling depan neraca Ohaus 4 lengan, nilai dari satu skala terkecil, ya teman-teman, nilai dari satu skala terkecil ini dari sini sampai kemari itu adalah 0,01 gram. Jadi untuk neraca Ohaus 4 lengan, nilai skala terkecil yang mampu dibaca oleh neraca adalah 0,01 gram. Baik teman-teman, sekarang kita coba menggunakan neraca. Paling pertama, coba teman-teman perhatikan, di sini ada garis di ujung dari neraca kita. Garis putih ini harus kita posisikan sejajar dengan garis putih angka 0. Artinya sebelum kita mengukur atau menimbang sesuatu, upayakan posisi beban pemberat semuanya di angka 0. Ini teman-teman di angka 0. Kemudian ini juga di angka 0. Ini juga di angka 0. Kelihatan ya? Baik. Lalu jika memang penunjukan antara garis putih dari neraca kita ini belum seimbang, belum sejajar, maka bisa lakukan setelan dari bagian belakang neraca. Nih teman-teman. Jadi ketika kita akan melakukan pengukuran menggunakan neraca, memang sangat dibutuhkan kesabaran yang lebih. Baik, jika seandainya kedua garis yang saya maksud sudah sejajar, kita katakan ini sudah cukup sejajar, dan pengamatan nanti ketika neracanya berhenti berayun. Katakan kita ingin mengukur sesuatu, misalkan kita ingin mengukur massa dari pisau cutter ini teman-teman, maka kita tempatkan di tempat beban, lalu kita akan menggeser setiap skala pada neraca. Yang pertama, misalkan kita menggeser pada posisi 100 gram, ternyata garisnya sudah lebih, teman-teman bisa lihat ya, maka lebih terlalu besar. Maka dengan demikian kita coba geser skala berikut. Tadi kalau 100 kan sudah lebih, kita coba di posisi-posisi yang lain sampai dia mencapai. Nah ini teman-teman, kita tempatkan di 60 gram, ternyata garisnya masih di atas. Bagaimana jika 70 gram? Jika 70 gram teman-teman, ternyata dia terlalu berat, maka posisi 60 gram. Kemudian kita geser skala yang di depannya, yang dari 0 sampai 10. Tadi 70 gram kan tidak memungkinkan, sudah berlebih nih. Sudah berlebih, maka mungkin dia 69
68. Kita harus butuh kesabaran teman-teman. Ya, ternyata dia sudah mulai bergerak kembali. Kita tunggu sampai lengan neraca benar-benar berhenti. Untuk posisi saat ini teman-teman, hasilnya adalah yang 60 gram bagian ini. Kelihatan ya, 60 gram. Ini satuannya. Kemudian yang di depan ini 2. Nah, ternyata garis yang harusnya sejajar belum benar-benar sejajar. Maka dengan demikian kita akan geser lagi skala yang paling kecil di depan. Yang ini teman-teman. Seperti yang sudah saya katakan, kita harus memiliki kesabaran lebih menggunakan neraca Ohaus untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti. Baik teman-teman, jika memang, sekali lagi, jika memang garis dari lengan ini sudah benar-benar berimpit dengan garis 0 pada neraca, maka pengukuran selesai. Hasil yang kita peroleh masih di bawah, berarti skala paling depan harus kita geser kembali. Jadi teman-teman bisa geser bolak-balik, tentunya harus penuh dengan kesabaran. Baik teman-teman. Nah, sekarang posisi garisnya sudah sejajar, maka saatnya kita untuk membaca hasil pengukurannya. Kita perhatikan skala paling belakang 0. Kemudian yang berikutnya ini angka 60 teman-temannya, 60 gram. 60 gram. Kemudian skala berikutnya 2 gram ya. Ini 2 gram. Kemudian yang paling depan teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, bahwa nilai skala terkecil kan 0,01. Maka yang di depan sudah 0,1. Tambah di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti tambah 0,18 gram. Sekali lagi teman-teman, 60 ditambah 2 ditambah 0,18 gram. Maka hasil pengukuran kita, massa dari pisau cutter tersebut 62,18 gram. Bisa teman-teman? Yang penting, poin penting bagi kita adalah sebelum melakukan pengukuran, maka garis putih skala ini kita upayakan sejajar dengan angka 0. Setelah melakukan pengukuran, hasilnya juga garis putih skala harus sejajar kembali dengan angka 0. Saat itulah kita membaca atau menjumlahkan berapa angka-angka yang ditunjukkan pada setiap lengan. Demikian pembahasan kita tentang neraca Ohaus 4 lengan. Semoga teman-teman terbantu. Terima kasih, tetap semangat.